Halo, iya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Renata. Ini aku izin share screen ya. Aman, aman Mbak. Eh, hmm, udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan agak ke bawah sedikit mungkin, agak ke atasan, sorry. Atas tuh Nah, gini kah? iya, agak dikecilin lagi karena tadi soalnya ketutupan sama itunya. Udah aman. O- Oke, mungkin pertama ini kita mau bahas soal EAS Statistika Teknik Lingkungan yang 2025. Jadi ini soal pertamanya, uraikan dengan singkat tentang data dan statistika. Di sini aku udah tulis, udah ketik sih, jadi dia lebih rapi aja. Jadi data itu apa? Data itu adalah keterangan yang benar dan nyata, hasil observasi atau bisa hasil pengamatan. Sebenarnya data itu juga bisa dari data sekunder yang biasanya teman-teman ambil dari website-website official kayak BPS gitu. Nah, fungsinya itu sebagai bahan mentah yang akan diolah untuk menarik kesimpulan. Nah, kemudian statistika. Statistika itu suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, analisis data, penyajian data, termasuk pemodelan untuk pengambilan keputusan. Kayak gitu. Kemudian, next nomor 2, uraikan dengan singkat tentang perbedaan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Bentar ya. Jadi sebenarnya gampangnya buat regresi linear sederhana itu, jadi kalau untuk regresi linear sederhana dari aku sendiri biasanya membedakannya itu dari variabel bebasnya atau X-nya. Jadi kalau yang sederhana itu X-nya itu jumlahnya itu ada satu. Kalau yang berganda itu X-nya lebih dari atau sama dengan dua. Kayak gitu. Jadi untuk yang sederhana ini itu eh, definisinya hubungan linier yang melibatkan satu variabel bebas Dari jam berapa? dan satu variabel terikat. Maaf sebelumnya, untuk teman-teman yang masih on mic mungkin bisa di mute terlebih dahulu ya. Nah, untuk regresi linear berganda ini, dia sama aja sebenarnya definisinya. Dia hubungan linier yang melibatkan banyak faktor.
X, dan satu variabel terikat. Ini tuh Y ya. Terus untuk model umumnya, yang regresi linear sederhana itu, dia Y topi sama dengan beta nol ditambah beta satu X satu. Atau bisa juga nulisnya Y topi sama dengan B nol ditambah B satu X satu. Nah, kalau yang regresi linear berganda itu sebenarnya mirip, cuma dia karena banyak faktor, X-nya itu ada banyak. Jadi B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, terus ditambah sampai beta N XN. Ini juga bisa ditulis B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 sampai Bn Xn. Itu buat yang nomor 2. Terus, tar. Jadi ini soal selanjutnya. Sebelumnya yang nomor 2 aman nggak ya? Kayaknya masih aman, jadi aku lanjutin ke nomor 3. Soal nomor 3 itu, data hasil percobaan pengukuran tegangan V dan arus I adalah sebagai berikut. Nah, ini tuh ada datanya. Gunakan metode regresi linear sederhana untuk menentukan persamaan tegangan sebagai variabel terikat dan arus sebagai variabel bebas. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Pertama ada, bentar. Variabel bebasnya itu X arus. Kemudian ada variabel terikatnya atau Y-nya itu tegangan. Nah, kemudian karena di sini disuruh menggunakan metode regresi linear sederhana, dari yang udah kita bahas di nomor 2, itu persamaannya ditambah B1 X1. Nah, di sini berarti kita kan butuh mencari si B1 dan juga B0. Nah, rumusnya untuk mencari B1 itu N atau banyak data dikali sigma XY dikurangi sigma X, sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, untuk rumus B0-nya atau untuk mencari B0-nya itu sigma Y dikurangi B1 dikali sigma X per N. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kelihatan kan kita butuhnya ada sigma XY, ada sigma X, sigma Y, dan lain-lain. Nah, saranku teman-teman itu bisa pakai eh, tabel bantuan.
Jadi nanti teman-teman bisa gambar tabel dulu aja. Maaf. Misal di sini kita tulis dulu X-nya, kemudian Y, terus X dikali Y, kemudian X kuadrat. Sebenarnya ngitungnya bebas aja kayak gimana, tapi menurutku ini yang paling mudah. Terus teman-teman bisa tulis aja X-nya itu berapa. Di sini kan X-nya arus, jadi disalin aja. 0,21, 0,22, terus 0,26. Y-nya 1,23. Terus untuk cari X-nya ini gampang aja, nanti yang ini dikalikan yang ini. Hmm. Nah, kalau udah, karena di sini kita perlunya sum atau penjumlahan, kita jumlahin semuanya dulu. Ini itu 22,38, yang ini 1,41, yang ini 5,434, yang ini 0,331. Nah, karena semua informasi kita udah punya, kita tinggal masukin aja ke rumusnya yang tadi. Jadi pertama kita cari dulu B1-nya. N-nya itu banyak data. Di sini banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tinggal 6 kita kalikan sama sigma X Y atau jumlahan X kali Y. 5,434 dikurangi sigma X atau jumlahan X. Eh, maaf teman-teman, ini kebalik ya. Ini tuh yang ini. Nah, jadi ini 22,38 dikalikan sigma X 1,41. Terus dibagi 6 dikali sigma X kuadrat yang ini 0,331 dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi ini sama dengan yang atas itu 1,05 per 0,0105. Hasilnya 100. Nah, setelah itu kita mencari si B0-nya. B0-nya ini kan sigma Y. Sigma Y tadi itu 22,38. Kita masukin aja ke rumusnya. B1 tadi kita udah dapat nilainya 100. Terus sigma X-nya itu 1,41. Kita bagi sama N6. Ini nanti hasilnya hasil akhirnya 19,77.
Nah, kita setelah dapat B1 dan B0-nya, itu bisa dimasukin ke persamaan regresi linear sederhananya. Tadi kan persamaannya Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X1. Jadi Y topi sama dengan B0-nya minus 19,77 ditambah 100 X1. Jadi ini persamaan regresi linear sederhananya. Nah, untuk soal EAS nomor 4 dan 5 itu, kebetulan itu menggunakan software dan tentang proyeksi penduduk. Jadi, mohon maaf karena aku nggak pakai software yang sama kayak kalian. Jadi, aku nggak bisa jawab pertanyaan yang itu. Tapi setelah ini kita mau membahas eh, EAS yang 2024. Sebelum itu ada yang mau ditanyain nggak ya sama nomor 3 ini? Atau ada yang kurang jelas? Buat teman-teman apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung on mic aja ya. Mungkin karena belum ada pertanyaan bisa dilanjut aja Mbak Renata. Oke, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut ke sini. Maaf ya guys. Aku tadi coret-coret. Nah, untuk soal yang pertama, itu diketahui seorang peneliti ingin mengetahui kualitas badan air pada suatu kawasan. Salah satu parameter yang diujikan yaitu COD. Berikut disajikan data terkait hasil pengukuran COD yang telah dilakukan dalam satuan miligram per liter. Jadi ini semua itu data yang udah diambil. Nah, pertanyaannya pada tingkat signifikansi alfa 0,05, apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal atau tidak? Jelaskan. Jadi soal ini pengen kita ngecek data ini tuh sebenarnya berdistribusi normal nggak sih? Kayak gitu. Jadi step yang pertama itu kita menentukan dulu hipotesisnya. Jadi H0-nya itu data COD berdistribusi normal. Dan H1-nya atau hipotesis satunya data COD itu tidak berdistribusi normal. Terus tadi taraf signifikansinya atau tingkat signifikansinya udah ada di soal, itu alfanya 0,05. Nah, step selanjutnya itu kita menghitung range. Range itu data yang maksimal atau data paling besar dikurangi yang paling kecil. Dari soal juga udah kelihatan, ini udah aku kasih tanda. Yang paling besar 95, yang paling kecil itu 32. Jadi pas dikurangin itu hasil R-nya 63. Terus langkah selanjutnya itu menghitung banyak kelas. Banyak kelas itu kayak satu interval, eh maaf maksudnya banyak intervalnya itu nanti ada berapa interval. Itu cara hitungnya 1 ditambah 3,3 log N. Karena N-nya tadi itu ada 32 data, makanya kita isi 32 di sini. Terus hasilnya 5,97. Terus kalau dibulatkan itu jadi 6. Jadi banyak kelasnya itu ada 6. Terus kita mau menghitung panjang kelasnya.
Panjang kelasnya itu rumusnya I sama dengan R per banyak kelas. R-nya tadi 63 dibagi banyak kelasnya itu 6. Jadi hasilnya 10,5 kalau dibulatkan jadi 11. Jadi nanti per interval itu banyak datanya atau panjang intervalnya itu 11. Terus langkah selanjutnya kita mau cari X bar atau rata-rata X. Jadi rumusnya X bar itu sigma F X T per N. Nah, sebelum kita bisa ngitung ini, kita kan harus cari dulu sigma F dikali X T itu berapa. Nah, biar cepat, tadi aku udah ngitung pakai bantuan Excel. Kalau kalian kira-kira nanti pakai software Excel juga atau enggak ya pas ujian? Mungkin ada bantuan dari kalkulator juga sih, Mbak. Kenapa? Mungkin dari teman-teman 25 bisa jawab. Kalau setahuku dulu aku pakai kalkulator soalnya. Oh, nggak apa-apa sih, pakai kalkulator juga bisa. Cuman emang text time aja ngitungnya. Nah, ini hasil perhitungan Excel biar cepat aja, biar zoomnya nggak terlalu lama juga. Eh, Tadi kan ini banyak kelasnya itu ada 6. Di sini ada 1 sampai 6. Ini. Terus kemudian panjang kelasnya tiap interval itu ada 11. Jadi tadi dari data yang paling kecil 32 itu nanti harus ada 11. Jadi 32 sampai 42. Nah, itu berlaku terus sampai nanti eh, kelas terakhir, jadi kelas ke-6. Nah, tiap intervalnya itu nanti kan dicarikan. Jadi dari data tadi yang di soal ini, itu dari 32 sampai 42 itu ada berapa data kayak gitu kan. Masuk di frekuensi. Nah, kemudian XT ini itu tuh dia mediannya. Median dari interval ini. Nah, cara ngitung XT ini itu eh, batas awalnya jadi 32 ditambah batas akhirnya 42 dibagi 2. Jadi ini 74 per 2, hasilnya itu 37. Kayak gitu. Dan itu berlaku buat semuanya sampai kelas yang bawah. Nah, untuk X bar itu kan kita butuh sigma F dikali XT. Jadi si F dikali XT ini hasilnya di kolom yang sebelah sini. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan aja sih. Jadi aku bikin per kolom-kolom ini. Kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih cepat dan efektif, itu juga boleh dipakai ya. Jadi kita bisa hitung X barnya karena kita udah punya ini jumlahan dari F kali XT-nya itu 1987 dibagi N-nya tadi 32. Ini hasilnya 62,09 sekian. Kemudian kita mau hitung simpangan baku atau standar deviasi. Nah, rumus standar deviasi itu ada sigma F dikali XT dikurangi X bar kuadrat per N-1. Nah, di sini kita juga butuh informasi tentang XT min X bar
kuadrat dikali F kan. Nah, di sini aku juga udah bikin perhitungan pakai tabel biar lebih mudah. Ini ada ekstremen X bar-nya. Kemudian hasil dari sini aku kuadratkan jadi di kolom ini. Dan kolom ini dikalikan F jadinya F dikali ekstremen X bar kuadrat. Nah, hasilnya ini baru kita jumlahkan. Jadi kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Berarti ini totalnya 8284,72 per 32 min 1 itu berarti 31. Itu hasilnya 16,35. Kalau misal aku jelasin kecepatan, bisa langsung bilang aja ya. Terus kita mau menghitung Z, nilai Z-nya. Nah, Z-score-nya itu dihitungnya gimana sih? Jadi Z-score itu cara ngitungnya X min X bar per S. Nah, biar lebih mudah dan lebih bisa dipahami, aku mau kasih tabel perhitunganku juga. Nah, sebelum aku menghitung Z, itu biasanya aku bikin tabel kayak gini dulu, biar perhitungan ke bawahnya itu lebih mudah. Jadi tabel di sini, tadi kan kita udah sampai S ya. Nah, kita itu em, bisa bikin tabel bantu lagi biar mempermudah perhitungan. Di sini aku bikin tepi kelas bawah dan tepi kelas atas, dua tambahan kolom ini. Yang tepi kelas bawah itu, yang ini, batas awal intervalnya itu dikurangi 0,5. Sedangkan tepi kelas atas itu batas akhir intervalnya itu ditambah 0,5. Begitu terus sampai kelas ke-6 atau kelas terakhir. Nah, tujuannya bikin eh, kolom ini itu apa? Karena ini tuh yang akan dimasukkan ke rumus Z-score-nya. Jadi, bikin ini dulu, nanti dimasukkan ke rumus ininya itu lebih mudah. Nah, X di sini itu, dia itu tepi kelas bawah atau tepi kelas atas. Di sini kan ada Z bawah, Z atas. Jadi, ini itu X yang ini, itu diisi sama tepi kelas bawah atau tepi kelas atas. Jadi, misalnya untuk interval pertama, Z1 yang bawah, itu kan X-nya atau tepi kelas bawahnya 31,5. Dikurangin X barnya, tadi kita udah punya X barnya 62,09. Dibagi standefnya itu 16,35. Hasilnya min 1,87. Terus misalnya kita mau menghitung yang Z-score interval pertama yang atasnya. Jadi Z1 atas itu 42,5 dikurangi 62,09 per 16,35. Ini hasilnya nanti minus 100, minus 1,20. Kayak gitu. Dan itu berlaku buat semua kelas sampai kelas ke-6. Nah, setelah kita cari Z-score-nya yang bawah sama yang atas, kita itu mau mencari luas 0 sampai Z yang bawah sama yang atas.
Nah, untuk cari luasnya itu kita bisa pakai tabel Z. Misalnya yang bawah, dia kan 1,87. Karena normal itu, Z itu kan punyanya distribusi normal. Jadi misalnya ada, ih, anggaplah ini grafik normal ya. Sebenarnya sebenarnya nggak normal. Anggaplah ini grafik normal. Ini nol. Nah, misal dia minus 1,87 itu di sebelah sini. Dia itu akan sama aja kayak nol ke 1,87 karena dia simetris kan, kanan kirinya sama. Jadi kita mau cari nol sampai minus 1,87 itu sama aja kayak kita cari nol ke 1,87. Kayak gitu. Jadi kita bisa cari aja nol ke 1,87. Nah, cara baca tabelnya, aku rasa teman-teman juga udah tahu sih, tapi nggak apa-apa kita coba baca satu. Misal 1,87. Jadi di sini itu ada 1,8. Kita mau nyocopin 1,8 sama 0,07. Di mana ya? Ini. Nah, jadi di sini jadinya luas 0 sampai Z yang bawah itu 0,4693. Begitu juga yang atas. Misal di sini minus 1,20. Itu sama aja kita cari luasan dari 0 sampai 1,20. Tuh, luasannya itu bisa kita cari dari 1,2 kita silangkan sama 0. Jadi yang ini 0,3849. Itu juga dicari sampai kelas ke-6. Nah, setelah cari luasnya, kita cari luas intervalnya. Jadi luas interval itu kan pasti batas interval atas dikurangi batas interval bawah. Tapi karena luasan itu nggak mungkin minus, dia itu jadinya nanti dimutlak ngitungnya. Luas interval yang ini misalnya kelas pertama, luas interval satu itu berarti dia mutlak dari luasan yang atas 0,3849 itu dikurangi 0,4693. Hasilnya nanti 0,0844. Nah, itu dihitung juga sampai kelas ke-6. Nah, setelah kita dapat luas intervalnya, kita bisa cari statistik ujinya. Eh, bentar, sebelum statistik uji, mungkin kita mau lihat dulu hasil tabelku yang ketiga. Karena kita tadi udah sampai cari luas interval, kita sekarang mau ke statistik uji. Nah, statistik uji untuk normal itu kita pakai metode chi-square ya.
Nah, rumusnya chi-square itu apa? Chi-square itu rumusnya frekuensinya observasi dikurangi ekspektasi per ekspektasi kuadrat. Eh, iya ya, guys. Oh ya, betul. Nah, untuk mendapatkan si nilai E-nya ini, yang kolom ini, itu tuh didapat dari luasan interval tadi yang kita udah dapat, yang ini, kolom yang ini, itu dikalikan sama banyaknya data. Jadi, misal untuk S1, ekspektasi untuk interval yang pertama itu luasannya tadi 0,0844, itu dikalikan sama banyaknya data, yaitu 32. Jadi hasilnya 0, salah sebentar. Hasilnya itu 2,7008. Jadi ini tuh luas interval dikalikan N. Kayak gitu. Dan itu dihitung juga sampai kelas ke-6. Baru setelah itu kita bisa menghitung chi-square hitungnya. Ini aku contohin buat yang interval satu aja ya. Yaitu berarti 5 dikurangi 2,7008 per 2,7008 kuadrat. Hasilnya 0,3152 sekian. Gitu. Maaf guys, dia itu sigma ya, atau penjumlahan. Ini chi-square hitung interval pertama. Jadi teman-teman itu harus menghitung dari interval pertama sampai interval ke-6. Kemudian karena ini sigma, makanya dijumlahin. Jadinya chi-square hitung untuk data ini udah aku hitung jadinya 0,5513 kalau dibulatkan. Nah, setelah menghitung chi-square kuadrat, kita masuk ke keputusan dan kesimpulan. Chi-square-nya kita tulis ulang. Terus untuk mengambil keputusan, itu tuh keputusannya adalah tolak H0 jika chi-square hitung itu lebih besar sama dengan chi-square tabel. Jadi selain chi-square hitung, kita juga butuh chi-square tabel. Nah, ini itu chi-square tabelnya. Bentar, aku geser dulu. Nah, chi-square tabel itu kan dia butuh derajat bebas sama nilai alfa. Jadi kita hitung dulu derajat bebasnya.
derajat bebas atau DF itu sama dengan K-3. Hanya tadi itu banyak kelas, itu ada 6 min 3, berarti sama dengan 3. Untuk alfanya tadi, itu kan 0,05. Nah, setelah dapat derajat bebas dan alfanya, kita bisa silangkan di sini. Ini yang alfanya 0,05 dan derajat bebasnya itu 3, berarti dia itu di sini. Jadi hasil chi-square tabelnya itu sama dengan 7,18. Nah, kita tinggal bandingin aja yang chi-square hitung sama chi-square tabel. Tadi kan tolak H0 jika chi-square hitungnya lebih besar atau sama dengan chi-square tabel. Karena ini dia itu lebih kecil, jadi chi-square hitung 0,5513 itu lebih kecil dari chi-square tabel 7,18. Jadi keputusannya gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya atau bisa kita simpulkan, kita bisa lihat lagi aja buat hipotesisnya tadi di awal. H0-nya data COD berdistribusi normal. Karena gagal tolak H0 berarti data ini dianggap normal. Data COD berdistribusi normal. Nah, ini kesimpulannya. Tapi kalau misalnya mau lengkap, itu bisa kayak dengan taraf signifikansi 5%, ada cukup bukti bahwa data COD berdistribusi normal. Nah, kayak gitu yang nomor 1. Ada yang mau ditanyain nggak ya? Atau ada yang kurang jelas? Buat teman-teman apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau on mic ya. Mungkin karena belum ada bisa dilanjut aja Mbak. Oke, karena belum ada, mungkin kita bisa lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu, seorang analis lingkungan pada suatu instansi daerah melakukan monitoring terkait kualitas air lindi di TPA.
Hasil pengukuran parameter BOD terhadap air lindi tersaji pada data berikut dalam satuan miligram per liter. Ini datanya, ini ada 25 data. Dugaan dari analis tersebut bahwa rata-rata dari semua hasil pengukuran BOD pada TPA berada di atas baku mutu, yaitu 170 miligram per liter. Dari data tersebut, lakukan uji hipotesis pada alfa sebesar 0,05 dengan H0-nya ini dan HA-nya ini. Kita bisa tulis dulu info yang kita tahu. Yang pertama itu ada N atau banyak datanya di sini sebanyak 25. Kemudian kita bisa tulis hipotesisnya. Di sini H0, di sini hipotesisnya udah dikasih ya sama soalnya. Jadi kita bisa salin aja. Ini lebih dari 170 miligram per liter. Nah, setelah hipotesis, kita juga punya informasi di sini kalau alfanya itu sebesar 0,05. Kita bisa langsung aja ke perhitungan statistik uji. Di sini kan kita disuruh melakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah hasil pengukuran BOD di TPA itu di atas baku mutu atau rata-ratanya itu di atas 170 miligram per liter. Jadi buat statistik ujinya, di sini kita pakai uji T. Jadi statistik ujinya itu ada X bar min mu 0 per simpangan baku atau standef dibagi akar N. Nah, di sini kan kita perlu beberapa informasi ya, seperti X bar, terus simpangan baku, kayak gitu. Jadi kita bisa hitung dulu, jadi nanti tinggal masukin ke rumusnya. Kita bisa mulai dari hitung X bar-nya dulu. X bar itu rumusnya sigma XI per M. Jadi sigma X itu dapatnya dari mana? Dari penjumlahan semua data yang ada di soal ini. Jadi misal itu ada 170 ditambah 167 ditambah sampai 187 dibagi 25 karena tadi N-nya 25. Ini tuh nanti hasilnya 4.313 dibagi 25 sama dengan 172,52. Kemudian yang kedua kita butuh informasi tentang simpangan baku. Itu rumusnya, eh, rumusnya itu sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Nah, cara mencari XI min X bar ini, itu teman-teman bisa mengurangkan data ini satu-satu. Jadi 170 dikurangi X bar ini, kemudian dikuadratkan. Terus hitung lagi data kedua, 167 dikurangi 172,52 dikuadratkan. Kalau misalnya ilustrasinya itu pakai kolom kayak tadi, itu gini.
Ini datanya atau X-nya. Kemudian ini ada X-bar. Ini ada XI, data yang ini itu dikurangi X-bar, langsung aja dikuadratkan. Jadi misal data pertama itu 170, X-barnya 172,52. Terus teman-teman dikurangin dan dikuadratkan hasilnya ditaruh sebelah sini. Begitu juga seterusnya. Misal ini 167, ini tetap sama 172,52 dikurangin, kemudian dikuadratkan, hasilnya ditaruh sini. Itu lebih mudah sih perhitungannya kalau misalnya pakai tabel. Jadi kayak lebih nggak bingung aja. Nah, di sini aku udah dapat simpangan bakunya itu nilainya 10,31. Karena kita udah punya info X barnya dan standarnya atau simpangan bakunya, kita bisa masukin ke rumus statistik uji kita. X barnya itu 172,52 dikurangi mu nolnya tadi 170. 170 itu dari sini ya teman-teman. Ini. Terus standarnya itu 10,31 dibagi akar 25. Karena N-nya 25. Jadi P-nya itu nanti 2,52 dibagi 2,06. Hasilnya 1,222. Ini untuk statistik ujinya atau T hitungnya. Jadi T hitung itu sama dengan 1,222. Nah, setelah mencari statistik uji, kita cari daerah kritis. Ih, kenapa dia membulat-bulat gini? Nah, daerah kritisnya itu adalah T-tabel. Jadi, nilai T yang kita cari dari tabel. Nah, sebelum kita mencari T-tabel, kita perlu cari derajat bebas. Karena T-tabel itu sama dengan TDF. Salah. T alfa, koma, derajat bebas. Jadi kita cari dulu derajat bebasnya. Derajat bebasnya itu DF sama dengan N-1. Jadinya tadi kan banyak datanya 25, kita dikurangi 1 itu 24. Terus kita bisa masukin aja ke sini. Alfanya tadi kita pakai 0,05, derajat bebasnya 24. Nah, untuk cari T tabel, kita juga pasti perlu tabel T.
Nah, ini juga aku yakin teman-teman juga pasti bisa bacanya. Tapi di sini kita baca bareng-bareng ya. Di sini kan alfanya 0,05. Berarti dia ada di baris yang ini. Terus derajat bebasnya itu 24. Jadi kita silangin 24 sama 0,05 ini. Nah, yang itu. Jadi T-tabel. T-tabel atau ditulis T kritis itu juga boleh. Itu sama benernya. T-tabelnya atau T kritisnya itu 1,7109. Nah, setelah cari daerah kritisnya atau T-tabelnya, kita masuk ke keputusan. Kita tulis dulu T hitungnya. Itu sama dengan berapa tadi? 1,222. Kemudian T tabel atau T kritis itu sama dengan 1,7109. Nah, untuk keputusan ini itu sama aja kayak yang tadi. Tolak H0 jika T hitung itu lebih besar atau sama dengan T tabel. Nah, kita tinggal bandingin antara T hitung dan T tabel itu kan lebih besar T tabel. Makanya karena T hitung sama dengan 1,222 itu lebih kecil dari T tabel sama dengan 1,7109, maka keputusannya ih, gagal tolak H0. Nah, kita tinggal menulis kesimpulannya aja atau interpretasi. Karena gagal tolak nol, kita bisa lihat lagi hipotesis yang udah kita buat tadi. Nolnya itu mu-nya sama dengan 170 miligram per liter. Karena gagal tolak berarti rata-rata mu-nya atau rata-rata BOD-nya itu 170 miligram per liter. Simpulannya, mu sama dengan 170 miligram per liter. Atau kalau pengen lebih lengkap, pada taraf signifikansi 5%, karena 0,05 tidak terdapat cukup bukti bahwa rata-rata BOD atau dalam kurung min 0 itu lebih dari 170 miligram per liter. Kayak gitu. Jadi dari data yang udah diambil ini, hasil pengukuran parameter BOD ini, ternyata berada di baku mutu atau nggak lebih dari 170 miligram per liter. Gitu. Dari nomor 2 ini ada yang dibingungin nggak?
Kalau misal belum ada, kita lanjut aja ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 itu, diketahui jumlah populasi penduduk kota Surabaya 10 tahun terakhir, itu sebagai berikut. Nah, ini kan udah ada datanya dari 2014 sampai 2023. Nah, di sini itu bisa kita hitung ada berapa tahun data ini diperoleh. Jadi dari sini tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi rentang dari data ini tuh 9 tahun. Nah, pertanyaannya itu apa? Yang pertama yang A, hitung laju pertumbuhan penduduk jiwa per tahun dan prediksi jumlah penduduk pada tahun 2033 dengan metode aritmetik. Jadi yang A, kita itu diminta untuk menghitung laju dan prediksi dengan aritmetik. Yang pertama, kita bisa hitung lajunya dulu. Laju misalnya kita simpulkan K, itu ada penduduk di tahun terakhir di data kita, itu dikurangi tahun pertama, terus dibagi lama waktunya atau rentang waktunya. Jadi di sini kita bisa tulis penduduk di tahun 2023 dikurangi penduduk di ini, bentar, 2014 per T-nya tadi. Nah, ini kita bisa masukin aja yang penduduk 2023 itu 2.893.698 dikurangi 2.833.924 dibagi T-nya itu tadi 9 tahun. Itu nanti hasilnya 6.641,556, atau kalau misal kita bulatin jadi 6.642 jiwa per tahun. Nah, kita udah dapat laju pertumbuhan penduduknya. Selanjutnya kita menghitung prediksinya. Kita bisa lihat dulu yang diminta di soal itu adalah 2033. Nah, 2033 itu adalah 10 tahun setelah 2023. Jadi kita
kita bisa tulis T-nya itu 10 tahun. Nah, untuk prediksi tahun keberapa yang ditanyakan, itu sama dengan prediksi tahun awal ditambah lamanya atau selang waktunya dikalikan laju pertumbuhannya. Berarti ini P 2033 itu sama dengan P 2023 ditambah T kali K. Ini tetap karena ditanyakan yang P 2023 tadi itu 2.893.698 ditambah T-nya itu 10 tahun dikalikan K-nya itu 6.641,556. Jadinya nanti hasilnya itu 2.960.114 jiwa di tahun 2033. Tuh. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, hitung laju pertumbuhan penduduk dalam persentase per tahun dan prediksi jumlah penduduk pada tahun 2033 dengan metode geometrik. Sebenarnya yang ditanyakan yang di B itu sama aja, laju dan prediksi, tapi pakai geometrik. Kita mau ngitung lajunya dulu. Kita bisa simbolkan pakai R. Ini itu penduduk tahun terakhir, penduduk penduduk tahun pertama, pangkat 1/T, dia dikurangi 1. Nah, ini untuk PT-nya itu berarti 2023. Ini berdasarkan data yang kita punya di soal ya. Terus P0-nya itu berarti P 2014, pangkat 1/9, karena tadi rentangnya 9 tahun. Ini, yang ini itu kan 9 tahun. Dan kita tinggal masukin aja ke dalam rumus. P 2023 itu 2.893.698 dibagi yang 2014 itu 2.833.924. Pangkat 1/9 minus 1. Kalau misalnya teman-teman pakai kalkulator, itu yang ini itu bisa diubah bentuknya jadi akar pangkat 9 dari 2.893.698 per 2.833.924. Kayak gini ya. Terus nanti hasilnya yang ini dikurangi 1. Jadi ini kita dapat 0,002322 sekian. Karena dimintanya tadi dalam soal itu dalam persen, jadi kita kali 100%, jadinya 0,232% per tahun. Nah, kita udah dapat lajunya, kita mau cari prediksinya. Nah, untuk prediksi pakai geometrik, itu rumusnya
Ini penduduk tahun yang ditanyakan, P0, 1 plus R pangkat T. Karena sama aja, yang ditanyain itu kan di 2033, yang mana itu 10 tahun setelah 2023. Jadi T-nya itu sama dengan 10. Kita bisa tulis aja ini 2033 sama dengan P 2023 1 plus R pangkat T. Ini sama aja P 2023 tadi 2.893.698 dikali 1 plus R-nya itu 0,0023 sekian dipangkatkan 10. Karena T-nya tadi 10. Itu nanti hasilnya 2.961.593 jiwa. Ini jadi prediksinya untuk tahun 2033 pakai metode geometrik. Nanti jadinya 2.961.593 jiwa. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak ya? Sekali lagi buat teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Atau kalau misal udah aman semua, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal nomor 4, sekaligus soal terakhir di EAS 2024 tackling ini. Nah, yang pertama, eh, maksudnya soalnya itu hasil survei untuk mengetahui 4 variabel dari minat menjadi pelanggan PDAM adalah sebagai berikut. Jadi ini ada nama, ini ada minat. Minat itu jadi variabel terikatnya. Terus variabel bebasnya atau X-nya itu ada banyak. Ada penghasilan, ada kontinuitas air, ada kualitas air, ada kualitas air. Nah, pertanyaannya yang pertama, yang A, uraikan dengan ringkas dan sistematis metode yang digunakan dan tahapannya untuk menganalisis data tersebut. Jadi, di sini kita bisa lihat dari variabel terikatnya atau Y-nya. Y-nya itu kan minat menjadi pelanggan PDAM. Minat pelanggan. Nah, di sini minatnya itu atau datanya itu terbagi jadi minat dan tidak minat. Nah, karena dia itu eh, punya dua ini, punya dua respon, minat dan tidak minat, artinya
mereka itu responnya ada biner atau disebutnya biner karena ada dua respon kan. Nah, jadi metode yang bisa digunakan untuk menganalisis data ini itu pakai regresi logistik biner. Karena dia itu responnya di Y-nya itu ada minat dan tidak minat. Kayak gitu. Nah, modelnya itu kayak apa? Modelnya itu ada ln P per 1 min P itu sama dengan P0 ditambah P1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4. Jadi ln P1 min P B0 ditambah B1 atau beta 1 penghasilan ditambah beta 2 kontinuitas air ditambah beta 3 kualitas air ditambah beta 4 kuantitas air. Jangan lupa untuk menjabarkan kayak X1-nya itu dia adalah penghasilan juta per bulan. Kemudian X2-nya itu kontinuitas air. X3-nya itu kualitas air. Kemudian X4-nya itu kuantitas air. Nah, itu untuk yang A karena kita diminta untuk metode apa yang bisa digunakan gitu kan untuk mengolah data ini. Nah, untuk langkah-langkahnya itu udah aku tulis. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita menentukan variabel respon dan prediktornya. Nah, responnya itu maksudnya si Y atau si minat pelanggan tadi. Untuk menjadi pelanggan PDAM. Nah, prediktornya itu tadi ada banyak, ada X1, X2, X3, X4. Nah, yang kedua itu melakukan pengkodean data kategorik menjadi dummy. Jadi kan tadi kita bisa lihat kalau responnya si Y itu ada minat, ada tidak minat. Jadi, maksudnya melakukan pengkodean data kategorik menjadi dummy itu, dia itu dimisalkan, misalnya minat itu sama dengan 1.
Kalau tidak minat, itu dimisalkan nol. Jadi, semuanya itu jadinya numerik ya. Terus nomor tiga itu mengestimasi parameter menggunakan maximum likelihood estimation. Yang keempat, melakukan uji simultan, likelihood ratio test. Yang kelima, melakukan uji parsial. Yang keenam, menghitung odds ratio-nya. Yang ketujuh, menginterpretasikan variabel yang signifikan itu variabel mana aja. Yang kedelapan, itu menarik kesimpulan faktor-faktor dan yang mempengaruhi minat pelanggan. Nah, itu yang A. Kita memilih metode yang bisa digunakan sama langkah-langkahnya seperti apa. Terus untuk pertanyaan yang B, ke oren. Nah, pertanyaan yang B itu untuk variabel penghasilan X1, dia itu punya nilai odds ratio terbesar. Nah, maknanya itu apa? X1 penghasilan itu punya nilai odds terbesar. Nah, jadi di suatu regresi, kalau misalnya suatu variabel itu punya nilai odds paling besar, maka variabel itu jadi faktor yang paling kuat untuk mempengaruhi si variabel responnya, mempengaruhi si Y ini. Jadi, mungkin aku tulis dulu aja ya. Jika variabel punya odds rasio terbesar, maka variabel tersebut adalah faktor paling kuat untuk mempengaruhi variabel respon Y. Kayak gitu. Di mana Y-nya itu di kasus ini minat pelanggan PDAM. Misalnya ya, aku kasih contoh. Misalnya si X1 ini punya odds rasio 3. Odds-nya 3. Odds rasionya 3. Jadi ini tuh artinya apa? Setiap kenaikan penghasilan 1 juta per bulan menyebabkan peluang untuk jadi pelanggan PDAM itu jadi 3 kali lebih besar dibanding sebelumnya. Kayak gitu. Jadi karena si X1 ini punya nilai odds paling gede, jadi dia itu yang paling
faktor yang paling mempengaruhi gitu untuk si Y, untuk jadi pelanggan PDAM. Jadi, daripada faktor kontinuitas air, kualitas air, atau kualitasnya, yang lebih berpengaruh itu penghasilan orang-orangnya. Jadi kalau penghasilannya naik, kemungkinan besar mereka jadi pelanggan PDAM itu juga naik. Peluang jadi pelanggan PDAM-nya itu juga naik. Kayak gitu maknanya. Ada yang mau ditanyain kah? Mungkin karena belum ada pertanyaan, bisa dilanjut aja Mbak Renata. Oke, karena belum ada pertanyaan, ini tuh juga udah soal terakhir. Oke, jadi karena udah soal terakhir juga, dari aku, dari teman-teman, apa ada pertanyaan ya dari semua yang sudah disampaikan sebelumnya? Aku tunggu sampai 2156 aja ya. Oke, karena udah 2156 juga dan dari teman-teman belum ada pertanyaan, mungkin bisa dicukupkan juga untuk apa sesi tutornya. Dari Mbak Renata, apa ada closing statement? Hmm, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang dibingungin kayak soal-soal latihan sebelum EAS atau ada tugas, nanti kalau misal aku bisa bantu jawab, bisa menghubungi lewat Mbak Diana atau bisa DM aku. Idenya apa, Mbak? Ini ya ide aku. Nanti bisa DM aja kayak kirim aja soalnya kalau misal bisa aku jawab, nanti aku bantu jawab. Oke, terima kasih buat Mbak Renata. Sebenarnya aku mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Mbak Renata karena sudah meluangkan waktunya dan berkenan menjadi penutor di tutor EAS Statistika hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah hadir juga. Mungkin karena sudah disampaikan semua, apabila ada kesibukan lainnya untuk Mbak Renata dan juga teman-teman bisa meninggalkan Zoom ini dan aku akhiri ya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak.